dijual di sini sepi. Ini kondisi ruko kosongnya kayak gini. Di depannya ada yang jualan. Tuh. Nih, kondisi ruko kosongnya kayak gini nih. Jadi pernah ada kejadian di halaman sini nih. Udah lama. Ini kondisi ruko kosongnya kayak gini nih. Di depan banyak yang jualan. Tuh. Ini rukonya udah lama kosong sebenarnya. Tuh. Sebenarnya pengen live di sini, tapi karena tadi malam masih ada yang jualan, nggak enak. Ini bagian depannya, bagian belakangnya masih ada. Nih itu kondisi ruko kosongnya nih. Udah lama kosong loh, hampir 20 tahunan. Jadi apapun yang dijual di sini sepi. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back dengan gue Ronan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Sebenarnya ini postingan sudah lama banget di Instagram gue, dan sudah gue ceritakan di beberapa channel, termasuk channel gue yang dulu, yang sekarang sudah tidak. Lalu di beberapa channel yang lain. Nggak apa-apa ya kalau sekarang gue ceritain di YouTube. Di channel YouTube gue sendiri gitu. YouTube di channel YouTube gue sendiri. Ini bercerita tentang suatu kejadian yang gue alami di tempat yang terbengkalai, yang sekarang sudah dialih fungsikan menjadi minimarket. Seperti ini ceritanya. Waktu gue SMA, adek gue kan SMP, cewek. Adek gue yang cewek ini seneng banget sama anak kecil gitu. Jadi dia dipercaya sama tetangga-tetangga rumah gue untuk mengasuh anak-anak balita yang ditinggal kerja orang tuanya. Jadi selama orang tuanya kerja, adik gue nih yang ngasuh gitu. Adik gue kan sama gue sekolah siang jam 12. Jadi dari jam 7 sampai jam 12 adik gue yang jaga. Dari jam 12 sampai sore, ya itu keluarga si anak-anak itu yang jaga gitu loh. Ada salah satu anak sebelah rumah gue, ada 2 kontrakan, namanya Fani. Bapaknya kerja di salah satu pabrik, ibunya juga bekerja di salah satu pabrik sepatu di kota Tangerang. Jadi ketika bapak ibunya kerja, si Fani ini dititipin ke adik gue yang cewek. Umurnya waktu itu Fani tuh hampir mau masuk 4 tahun. Udah bisa ngomong, udah bisa jalan lah. Ngomongnya udah lancar. Nah, waktu itu adik gue lagi mau masak. Si Fani dititipin ke gue. Nah, gue titip Fani dulu nih, gue mau masak gitu kan. Nah, nggak tahu dari mana tiba-tiba Fani gue ajak main ke sebuah ruko yang sudah lama kosong, nggak jauh dari rumah gue. Nanti gue posting ya rukonya seperti apa. Tapi sekarang udah alih fungsi jadi sebuah minimarket. Ruko ini kosong waktu itu, waktu gue SMA, berarti kosongnya hampir 3 tahunan, 3 atau 5 tahunan. Ruko ini dibangun saat gue masih SD. Gue SD baru dibangun. Dulunya ruko ini adalah lahan kosong, sebuah area perkebunan yang luas banget. Di situ ada pohon kecapi, ada pohon jambu, terus pohon bambu, pohon pisang, ada semua di situ. Yang pada akhirnya si pemilik lahan saat itu memang pemilik lahan ya boleh dibilang orang yang paling berada lah
di tempat gue tinggal. Lahan yang ini dibangun untuk ruko, terdiri dari 5 toko. Dan ruko ini waktu gue SD tuh tahun 90-an termasuk ruko yang boleh dibilang paling wah lah, paling besar gitu ya. Di toko yang pertama menjual baju-baju sekolah, pokoknya fashion lah kayak gitu. Ruko yang kedua menjual alat-alat khusus ngaji kayak ikro. Ruko ketiga waktu itu dipakai untuk bank swasta. Ruko yang keempat nggak lama dipakai untuk apa gitu, gue lupa. Oh, dipakai untuk cukur rambut tapi nggak lama. Setelah itu kosong ruko yang keempat. Ruko yang kelima dipakai untuk fotokopi dan alat-alat tulis, alat-alat sekolah. Setelah berjalan beberapa tahun, ruko ini sepi, kosong, dan nggak dipakai apapun. Waktu itu kondisinya masih bagus, masih rapi. Di ruko yang ketiga disewa, mohon maaf ya, disewa sama warung Batak. Memang yang punya orang Sumatera Utara. Dan sempat bertahan hampir beberapa tahun di situ, yang pada akhirnya pindah. Gue nyebutnya Bang Ucok ini pindah, tokonya pindah, blong, kosong sama sekali ruko ini, kosong sekosong-kosongnya. Balik lagi ke ceritanya Fani ya. Itu kejadiannya gue ngajak Fani main ke ruko kosong ini pagi jam 9. Gue ajak dia ke ruko kosong itu, dia kayak kesenangan gitu, lari-larian di terasnya, di pelatarannya dia lari-larian. Saat mau gue ajak pulang, dia kayak gelisah gitu loh, gelisah dan selalu nengok ke arah belakang, ke arah ruko itu, tapi kayak gelisah. Udah selesai nih, adik gue selesai masak, kita berangkat sekolah karena udah siang, jam 12-an. Si Fani kita balikin ke saudaranya gitu kan. Waktu itu gue sekolah sampai jam 5. Nah adik gue setelah pulang sekolah biasa main lagi nih sama si Fani gitu kan. Ibunya Fani mau ke warung, bapaknya belum pulang kerja, lembur. Ibunya Fani mau ke warung, si Fani diajak ke rumah gue. Adik gue waktu itu mau beli apa gitu, gue lupa. Dan bodohnya udah mau maghrib, si Fani gue ajak lagi ke ruko itu gitu loh. Waktu itu rukonya bener-bener kosong, belum ada penjual depannya. Kalau di video yang gue tayangin kan banyak gerobak, dulu nggak ada sama sekali, kosong sama sekali. Gue ajak situ mau maghrib 5:30, nah dia seneng tuh, lari-larian kayak dia ngajak main gitu. Pas sekitar 5 atau 10 menit lagi mau maghrib, gue ajak pulang si Fani, nangis dia, nangisnya dan nggak mau pulang. Gue gendong, gue kasih adik gue, nih, teteh, aku mau di ruko aja, nggak mau di rumah, aku mau tinggal di ruko aja, kata dia gitu. Aku mau tinggal di ruko aja, kata dia, aku nggak mau pulang, aku mau di ruko aja. Nangis kencang-kencangnya. Ibunya pulang, ibunya Fani kan tadinya ke warung, pulang. Pas pulang, kita kasih si Faninya, masih nangis, terus-terusan nangis. Itu dari habis maghrib, nangis sampai jam 12 malam, nggak berhenti-berhenti. Sama bapaknya kan pulang tuh sekitar jam 10-an. Akhirnya diajak juga ke ruko itu, seneng dia, diem. Dibawa pulang, nangis lagi. Dibawa pulang, nangis lagi. Finally-nya jam 2 malam, tangisannya makin kenceng. Gue nuni ibu gue, bapak gue, waktu itu bapak gue masih ada ya. Bapak gue masih ada. Masih ya, tapi sakit-sakitan. Ya, kalian tahulah ceritanya seperti apa. Gue, adik gue, ibu gue
ke kontrakannya Fani. Kenapa aku nangis terus gitu? Aku mau ke ruko, aku mau main di ruko. Jam 2 malam loh, jam 2 pagi. Aku mau ke ruko. Akhirnya ya udah sama om ya, ayo gue gendong ke ruko. Beneran sampai di ruko dia diem, lari-larian, kayak ada yang ngajak main. Dan tangannya tahu gak sih kayak tangan anak kecil yang lagi ditenteng gitu, begini, kayak megang sesuatu. Ayo lari. Om ayo sini main bareng kita gitu kan. Hah? Gue liatin terus, ini anak ada yang nggak bener nih. Gue udah punya feeling nih ada yang ganggu gitu kan. Waktu itu gue masih belum mau konsentrasi, belum ini banget gitu, belum ngasah lagi gitu kan. Tapi gue ngerasa ini anak ada yang nggak bener, ada ngikut gitu. Finally-nya gue ajak main ke ruko yang kosong itu sampai setengah tiga pagi loh. Diajak pulang nggak mau, nangis. Dan saat nangis air matanya nggak keluar, putihnya jadi merah semua. Area putih matanya jadi merah semua. Dan ya, tenaga anak umur 3-4 tahun tuh segede apa sih kalau mukul? Gila, pas lagi mukul pundak gue kayak pukulan orang dewasa. Dan tiba-tiba dia nonjok pipi gue gitu. Mau ke ruko, nggak mau pulang. Gue kaget, ini kenapa gitu. Akhirnya gue peluk, gue diemin biar dia tenang, biar nggak gerak-gerak. Gue peluk, gue bawa pulang. Nangis dia, nangis nendang orang tuanya. Aku nggak mau pulang, aku mau di ruko, aku mau tinggal di ruko aja, kata dia gitu. Aku nggak mau di sini, nggak mau di rumah, aku mau di ruko, aku mau main di ruko aja. Pas dia bilang aku lagi mau main di ruko aja, yang gue ngeliat ada kayak seret sekelebatan putih gitu kan, rambut panjang, kayak ngiringin dia terus, tapi tipis. Saat itu gue langsung, aduh, ibu gue juga bilang ini anak sawan nih, ini anak sawan, pasti ada yang ngikutin dari ruko. Ibu gue nanya, emang lo ajak sana? Iya, kemarin pas mau maghrib. Lu lagian anak kecil mau maghrib lu ajak main keluar ke ruko kosong, ngapain coba? Nah, finally-nya ibu gue punya kenalan seorang boleh dibilang ustadz yang bisa menangani dukun anak gitu ya. Ustadz yang bisa menangani dukun anak. Ustadz yang menangani anak-anak gitu ya. Sekarang udah meninggal. Kita nyebutnya Engkong J. Namanya pokoknya jangan dah inisial aja Engkong, pokoknya huruf depannya J, makanya kita manggilnya Engkong J. Dipanggilnya si Engkong ini jam 3 pagi itu juga dipanggil. Pas ngelihat si Fani, si Engkong langsung kaget. Kata si Engkong, Allahu Akbar, ini anak abis dari mana? Ini dibawa kemana, abis dari mana ini anak gitu. Kenapa Kong? Itu ada yang ngikutin terus, cewek rambut panjang. Nah bener kan yang gue lihat dalam hati gue, bener kan yang gue lihat. Ya gue ngomong, abis dari ruko kosong kok yang di depan. Ya Allah ya Robi, ngapain dibawa ke situ? Itu kan ruko udah lama kosong gitu. Ini dia diikutin dari ruko. Yang pada akhirnya si Fani ini dideketin sama si Engkong. Pas lagi Engkong mau mendekati si Fani makin ngamuk, tenaganya makin kuat kayak orang mau nonjok gitu kan. Dipegang sama ibunya sama bapaknya, ditahan. Nangis tapi nggak keluar air mata, matanya makin merah, merahnya semerah-merahnya gitu loh, kayak pembuluh darah yang pecah gitu, merah banget. Si Engkong bilang, saya minta air 1 gelas. Engkong bilang saya minta air 1 gelas gitu kan. Dibacain doa, terus sebagian airnya dituang ke tangan si Fani, mukanya diusap. Pas mukanya diusap, Fani diem, nggak nangis lagi, tenang. Matanya yang tadinya merah agak sedikit memudar, dia udah mulai tenang. Akhirnya diminumin airnya, sisa air tadi diminumin. Pas diminumin, apa yang terjadi? Dia langsung tidur.
Ini Fani langsung tidur, langsung kayak orang kena hipnotis, langsung plek gitu kan, tidur sampai pagi. Dan itu nggak nangis lagi. Jadi sebelum Singkong pulang, udah jangan diajak ke ruko itu lagi gitu kan. Akhirnya gue yang dimarahin sama ibu gue, sama orang tuanya Fani. Emang Om Unan yang ngajak ke situ? Iya, iseng aja gitu kan. Ya udah, besok-besok jangan diajak situ lagi Om ya, kalau saya nggak ada, bapaknya nggak ada, lagi kerja, jangan diajak situ lagi gitu. Ya udah, itu kasusnya Fani. Jadi Fani itu ada yang ngikutin di ruko itu. Jreng, beberapa tahun kemudian ini ruko masih kosong. Ya otomatis gue udah lulus SMA dong, udah kerja waktu itu, kerja di salah satu ini waktu itu gue kerja di salah satu part timer di restoran yang terkenal di Tangerang. Bertahan hanya 2 tahun. Nggak lama kemudian gue kerja di salah satu wahana bermain yang terkenal lah. Ada wahana bermain sekitar 5-6 tahunan kalau nggak salah ya, 5-6 apa 7 tahunan gitu, hampir segitu deh. Keluar karena gue ada debat dengan manajer gue. Manajer sih manajer, tapi nggak bisa kerja gitu kan. Kerjaan manajer, bawahan yang ngerjain kan gila. Pas ada audit, gue yang dipanggil pakai polisi lagi. Udah keluar setelah hampir 5-6-7 tahunan gitu, gue keluar dari wahana bermain itu, ngajar di alma mater gue dulu waktu SMP. Ruko ini masih tetap kosong, yang otomatis dari gue SMP sampai gue SMA sampai gue kerja lagi sekian tahun, itu udah berarti 6 tambah 7, 13 tahun kosong. 13 tahun kosong gitu kan. Dulu kalau gue ngajar itu, gue berangkat selalu lebih awal karena gue megang kunci dan berangkat sebagai OB dulu ya. Jadi setelah ajan subuh sekitar 5:30 gue udah jalan. Pulang selalu paling belakangan, habis maghrib jam 7 jam 8 malam gitu pulang. Biasanya gue kalau pulang itu lewat kebun pisang yang ada penampakan anak kecil, kalian pasti tahu lah. Jadi samping rumah gue itu di bawahnya kebun pisang yang ada penampakan anak kecil. Biasanya gue kalau pulang ngajar lewat situ. Tiba-tiba suatu hari pas gue mau lewat kebun pisang, ada suatu keraguan dalam hati gue. Jangan lewat situ. Jangan lewat situ. Lewat jalan lain aja. Yang otomatis gue harus lewat belakang ruko. Belakang ruko ini adalah gang cuma untuk satu motor. Dan di belakang ruko itu dulunya adalah dapur yang digunakan oleh warung si Ucok. Hanya kalau dulu waktu dipakai itu ada tirainya, ada hordengnya. Tapi setelah pindah hanya ditutupi pakai kawat besi gitu ya. Tahu kan kawat yang kayak buat kandang ayam gitu. Ya otomatis gue harus lewat ruko kosong itu. Lalu pas udah mau nyampe gang, gue dapat feeling lagi. Udah jangan lewat gang deh, kalau bisa putar balik aja lewat jalan besar. Jadi memang ada lewat belakangnya tuh jalan besar. Tapi gue nggak mau, kalau jalan besar lebih jauh lagi gue muternya gitu kan. Akhirnya udah, apaan sih gitu. Pas nyampe gang tengah-tengah, tepat di area dapur yang ada kawatnya itu, gue kayak ada yang ngasih tahu, tengok ke arah kawat, lihat ke dalam gitu kan. Dengan bodohnya, yang pada akhirnya
Gue ikutin feeling gue untuk nengok dan melihat area dapur. Gue lihat. Pas gue lihat, waktu itu mata gue minus gue belum parah ya. Ketika gue lihat ke area dapur, ada yang lewat, serba putih. Gue langsung jaraknya deket banget, sekitar 2 meteran dari gue, lewat gitu. Udah gue kaget gue belum hilang, tiba-tiba gue dengar suara gitu, suara menggeram gitu kan. Merinding gue anjir. Lalu ada sosok hitam berbulu. Gue ngelihatnya tuh hitam berbulu, tapi yang paling jelas gue ngeliat tangannya nyentuh kayak mukul apa sih, kawat besinya gitu, drak, gede banget, sak gitu kan. Gue langsung lari gue selari-larinya sampai di rumah. Gue ngos-ngosan, ibu gue nanya, kenapa Nan? Nah, itu Ruko. Kenapa Ruko? Lo ngapain lagi lewat situ, kata ibu gue. Udah tahu malam-malam lewat situ gitu kan. Udah itu ya, 2 kejadian. Fani sawan diganggu oleh perempuan yang kemungkinan yang gue lihat itu kan. Yang kedua, gue lewat situ, gue ngeliat juga sosok putih dan ada yang berbulu, ya mungkin genderuwo. Kejadian ketiga, bekas tempat fotokopi, kan ada 5 ruko nih paling ujung, itu masih bagus. Yang 1, 2, 3, 4 itu nggak terawat. Yang kelima masih bagus, disewa oleh seorang kokoh Chinese untuk menjual alat-alat elektrik alias alat-alat listrik. Kokohnya tuh baik banget. Jadi gue kalau mau beli alat-alat listrik kayak kabel, lampu, gue selalu beli di situ dan dia hafal dengan gue. Orangnya baik banget. Saat gue beli, buat siapa Mas gitu kan? Dia bukan manggil Mas, manggil Bapak. Buat siapa Pak gitu kan? Lampunya banyak amat, 3. Buat kelas, lampunya mati semua. Oh buat kelas, ya udah nggak apa-apa, saya kasih diskon. Karena buat sekolahan dia bilang. Udah nih, nggak lama kemudian gue beli kabel berapa meter gitu kan. Buat sekolahan Pak, iya. Akhirnya saya tambahin dia sekian meter gitu. Yang pada akhirnya lama-kelamaan kok rukonya ini barang dagangannya lama-lama kayak habis gitu loh, habis dan nggak di restock lagi. Gue nanya kan, gue inget banget pertemuan terakhir gue dengan si Koko, gue inget banget. Waktu itu gue beli kabel untuk apa sih, kayak MCB gitu, yang gede, yang putih, disuruh beli 5 meteran. Itu kabel terakhir, kata si Koko, yaudah buat bapak aja nih semua. Ada hampir setengah gulung kali gue dikasih, setengah gulungan kabel buat bapak aja semua. Dikasih gue ngeliat mukanya si Koko tuh kayak pucet, kayak nahan sakit gitu kan. Oh sehat, lagi agak gak enak badan kata dia. Besok paginya toko ini tutup sampai berhari-hari tetap tutup gitu kan. Yang pada akhirnya kan kamar si Koko ini di belakang ya, yang otomatis banyak rumah-rumah warga gitu. Koko ini divorce, dia sudah pisah dengan istrinya. Istrinya datang ke rukonya tutup. Nanyalah dia sama warga di situ, ini kemana gitu kan? Nggak tahu Ci, udah berhari-hari nggak keluar dan toko tutup gitu. Di telepon juga si Cici-nya bilang, di telepon juga nggak ada jawaban dan mati. Awalnya nyala, beberapa hari kemudian handphonenya mati. Yang pada akhirnya ada salah satu warga minta izin nih ke si Cici, boleh ya saya intip dari ventilasi gitu kan.
intip lah. Tahu nggak apa yang terjadi? Banyak lalar dan bau busuk. Banyak lalar dan bau busuk. Kaget dong. Kaget, diceritain ke cicinya, istrinya si Koko. Gini. Aduh, kayaknya kita harus manggil RT RW atau polisi deh. Memang kenapa? Nggak tahu, ini aneh nih, banyak lalar terus bau busuk gitu kan. Polisi datang, RT datang, RW datang, rame lah warga. Orang yang tadi masuk lewat ventilasi kan memang badannya agak kecil ya. Dibuka dan kaget dia. Pintunya masih terkunci. Jadi belakang tuh ada pintu. Masih terkunci. Cuma kan kalau dulu kacanya kaca nako ya. Tahu kan kaca nako yang bisa dibuka gitu. Dibuka satu-satu. Dia keluar lewat jendela, kaget. Dia ngomong, Koko udah meninggal. Dan mayatnya sudah, mohon maafin ya, sudah bengkak dan membiru. Udah dirubungin laler. Pantesan waktu terakhir pas gue beli kabel, gue ngeliat si Koko tuh kayak mukanya pucat banget dan nafasnya gini nih. Gitu. Nggak taunya ya dia lagi nahan sakit dan memang dia punya penyakit paru-paru. Dia di situ awalnya berdua sama keponakannya. Keponakannya pulang, nggak balik lagi. Jadi tinggal si Koko sendirian. Udah gempar, jendela dibuka, nako dibuka, udah ada RT RW, udah ada polisi. Pintunya akhirnya dobrak. Tubuhnya si Koko juga udah membengkak dan membiru dan mengeluarkan bau nggak enak gitu ya. Udah ada belatung, mohon maaf, udah ada ya gitulah, udah ada binatang-binatangnya, udah ada laler juga gitu. Karena prediksinya toko ini yang gue lihat udah hampir 1 minggu lebih tutup. Jadi otomatis si Koko itu sekitar ya udah mau 1 minggu. Awalnya mau ditenteng kan, saat ditenteng udah nggak bisa karena udah membengkak dan banyak mengeluarkan cairan gitu. Ya udah akhirnya diangkat sama kasurnya. Finally-nya ruko ini kosong lagi hampir 2-3 tahun, yang otomatis tadi udah 13 tahun kosong ditambah 3 tahun lagi kosong. Nah, 16 tahun. Terbengkalai sampai hancur. Nah, depannya itu akhirnya diisi nih sama pedagang-pedagang kayak soto ayam, bubur kacang hijau gitu kan. Depan-depannya diisi tukang nasi goreng gitu kalau malam. Diisi depannya. Yang bodohnya lagi, kejadian ke-4 atau ke-5 ini gue lupa gitu ya. Habis pulang ngajar, jadi kan waktu itu setelah ada kejadian si Koko meninggal dan itu kosong, ruko yang pertama itu ada pintu. Ruko yang pertama kamar mandinya di luar, kalau yang lain kamar mandinya di dalam. 4 itu di dalam. Ruko yang pertama doang kamar mandinya di luar. Jadi akses menuju ke kamar mandi waktu itu ada pintunya ditutup, dikunci. Waktu itu terbuka karena dipakai gudang, untuk gudang sama warga. Dengan bodohnya saat itu gue habis pulang ngajar, pulang cepat ya hari Jumat. Kalaupun Jumat kan pulang setengah 5, hari biasa jam 5. Gue sengaja pulang cepat gitu kan, setengah 6 gue pulang mau maghrib, lewat belakang ruko ini. Gue pulang dulu, ganti baju. Gue lewat, gue lihat tumben pintunya dibuka. Setelah gue ganti baju, gue penasaran, gue masuk kan. Baru masuk, itu udah mau maghrib, setengah 6 lewat. Udah mau maghrib, baru masuk ke ruko beberapa langkah. Betis kiri gue
betis kiri gue, betis kiri ada yang, gue langsung diem. Gue nggak berani ngelihat ke bawah gitu kan, gue nggak berani ngelihat. Coba gue ngomong, saya kesini nggak ganggu, cuma mau memastikan waktu itu yang saya lihat itu siapa gitu kan. Saya mau ke ruko yang kedua, ruko Bekasi Bang Ucok gitu, dilepas. Oke, beberapa langkah gue mau, jadi antar ruko ini dia ada kayak pintu ngeling ke setiap ruko gitu. Beberapa langkah gue mau melangkah lagi setelah betis gue dilepas, pundak gue dipegang yang kiri, plak. Dan gue nggak berani ngelihat lagi. Gue ngomong, kenapa sih gitu? Nggak boleh. Kalau nggak boleh nggak apa-apa, saya nggak akan ke situ gitu kan. Dah dilepas pegangannya. Yang pada akhirnya nggak jadi gue ke ruko yang kedua karena udah mungkin tuh warning kali ya, lu jangan masuk gitu. Kaki gue dipegang, pundak gue dipegang, udah. Pas gue mau keluar, di pinggir pintu yang tempat gue masuk, yang belakangnya kamar mandi, ada sosok membelakangi gue, putih, diikat, berdiri menghadap tembok sambil mematung gitu kan. Tingginya hampir 2 meter lebih, tinggi banget. Ngelewatin ini kusen pintu. Gue cuma, aduh gue mau keluar lagi, lo di situ. Gimana gue keluarnya gitu kan. Akhirnya gue aja ngomong, mohon maaf ya, saya nggak ganggu gitu. Saya cuma mau tahu siapa yang di ruko yang kedua yang waktu itu saya lihat. Saya cuma pengen keluar gitu kan. Nggak lama kemudian hilang, gue lari. Nah, gue nyebutnya Bibi ya, si Bibi yang menggunakan ruko yang pertama ini kosong untuk gudang, dia ngomong, kenapa lo lari? Itu ada itu, sini. Gue dikasih minum, gue jelasin, habis ngeliat pocong tadi. Lah, lo ngapain lagian ke dalam-dalam, kata Bibi gitu kan. Ngapain lo ke dalam-dalam? Iseng aja, udah tahu tempatnya begitu. Bibi aja kalau maghrib nggak berani. Ngeliat apaan lo? Di mana tuh? Di situ. Emang di situ dia sering muncul. Kadang-kadang juga di dalam kamar mandi gitu. Ternyata gue orang yang sekian yang ngeliat. Si Bibi sama orang-orang yang tinggal di belakang ruko sering banget ngeliat sosok itu gitu, sosok pocong ini. Yang pada akhirnya setelah gue ngalamin kejadian melihat kayak gitu, ruko kosong ini dipasangin lampu tembak di dalamnya sama suaminya Bibi. Dipasangin lampu tembak dan pintunya ditutup. Jadi nggak boleh ada yang masuk kalau udah maghrib, kecuali mau naruh barang-barang bekas di situ silakan. Selebihnya ditutup. Nah, jadi itu ya pengalaman gue yang udah gue posting sebenarnya bertahun-tahun lalu dan sudah gue ceritakan di beberapa channel gitu kan, termasuk channel gue yang dulu. Ya nggak ada salahnya gue mengulang di channel gue sendiri ya, karena memang ini pengalaman gue gitu. Yang pertama, Fani diganggu oleh penunggu ruko sawan ya. Yang kedua, ketika gue pulang kerja ya gue seperti dapat feeling, lo nengok ke area dapur yang ada pagar besinya. Kejadian ketiga, si Koko meninggal, sudah berhari-hari di kamarnya, baru ketahuan setelah sekian hari gitu, dan mayatnya sudah mohon maaf ya, sudah membusuk gitu kan. Kejadian yang seterusnya yaitu yang selanjutnya, yang kelima, gue masuk, kaki gue dipegang, pundak gue dipegang, ternyata itu adalah warning, larangan, lu jangan masuk lebih jauh lagi ya. Jadi itu pengalaman gue di ruko kosong. Oh iya, setelah itu dijadikan minimarket. Untung gue inget. Setelah itu, setelah terbengkalai puluhan tahun, dijadikan minimarket. Minimarketnya itu ya. Kebetulan yang bekerja di minimarket ini gue kenal semua.
Karena dulu sebelum dioper ke sini, pegawai minimarket ini adalah langganan gue. Jadi gue kenal semua yang dioper di situ. Dari kepala tokonya, dari pramuniaganya, dari kasirnya, gue tahu semua. Yang pada akhirnya gue ketemu sama kepala tokonya. Dia kan juga tahu nih ruko ini kosong seperti apa gitu. Inisialnya R. Namanya Rizky. Udah gue bilang kan, sini. Lo tahu kan dulu ini bekas apaan? Iya bang, gue juga gak nyangka nih bakal dijadiin toko gitu kan. Lo pernah ngalamin kejadian yang aneh gak sih di gudang? Dia langsung, Bang Runan jangan nakut-nakutin. Kenapa? Anak buah gue cerita, iya sering gitu kan. Kejadiannya kayak gini. Jadi kejadiannya kayak gini. Ketika toko ini baru beroperasi, baru buka, ya otomatis di layout lah serapih mungkin, termasuk area gudang. Saat tutup toko, tiba-tiba barang-barang yang ada di gudang yang di sebelah kiri berjatuhan. Sebab gue tahu kalau nyusun barang tuh harus SOP-nya seperti apa. Sebab gue pernah juga bekerja di toko ini gitu, hampir 1 tahun. Si R ini cerita, iya bang, ya, jadi pas habis opening tutup toko kan kita udah rapi-rapi nih, udah beres-beres biar besok buka enak gitu kan. Tiba-tiba barang-barang di gudang berantakan. Nah, akhirnya gue bilang ke si R, gue boleh ngeliat area gudang lu gak? Dan ternyata area gudang ini dulunya tembusnya itu ke pintu yang ada itu gue lihat yang diikat. Jadi bentuknya itu segitiga memojok gitu. Tapi yang anehnya ketika gue lihat si yang putih ini nggak ada, yang ada hanya yang berbulu di situ di pojokan. Oh, gue bilang, Ki, ada gitu kan. Dia kaget, lo bang jangan nakutin bang. Ya lo kan tahu ini udah lama kosong, gue gituin. Yang pada akhirnya beberapa kejadian sama sih, cuma barang-barang jatuh, terus pada nggak berani lama-lama di gudang gitu kan. Sekarang sudah beroperasi hampir berapa ya? Ada kali 3 tahunan ada mungkin ya. Dan gue tanya, udah mulai aman? Kejadian-kejadian sudah tidak ada gitu kan, hampir tidak ada. Sebab ini buka 24 jam, dari pagi ketemu pagi lagi. Ya, jadi itu beberapa pengalaman dan juga kejadian di cahayanya bagus, Angel Light. Beberapa kejadian yang gue alami ketika ruko ini dari pertama kali dibangun, lalu kosong, terus berpuluh-puluh tahun kosong. Si Koko wafat gitu kan. Fani Sawan, gue ditunjukin yang lewat, lalu ada yang berbulu, dan ternyata si yang berbulu ini masih bercokol gitu kan. Tapi sekarang udah inaktif kayaknya, karena setelah gue tanya udah nggak ada gangguan lagi dan nggak ada barang yang jatuh lagi. Gue ngeliat yang dibungkus gitu ya. Jadi itu ya maklum lah, kita punya tempat kosong kayak kamar aja tuh, rumah kita tinggal, kita kosongin. Mari yuk kita kosongin selama 40 hari, otomatis udah ada entitas yang lain yang mengisi. Ini puluhan tahun, hampir separuh umur gue kosong. Waktu itu umur gue masih belasan, sekarang udah puluhan, 42. Ya, jadi rumah atau kamar kita kosong aja 40 hari udah diisi dengan entitas yang lain. Ini puluhan tahun ya. Jadi memang harus membutuhkan kesabaran untuk membersihkannya. Contohnya dengan cara pengajian,
bisa juga dipakai ibadah, sholat atau apapun gitu ya. Intinya ya seperti itu. Kalau untuk membersihkannya ya dipakai pengajian dan juga sholat. Baterainya udah mau habis. Jadi itu ya pengalaman gue di ruko kosong yang gue ceritakan kembali di channel gue sendiri. Videonya seperti apa, lihat aja nanti di awal atau di akhir nanti. Terima kasih untuk kalian yang tetap setia dengan gue, selalu mendukung channel saya, Ronan Handoyo Files. Semoga kalian selalu sehat, selalu dalam keberkahan, dan selalu dimudahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa bertemu dengan Ramadan. Jadi gue ini recordnya di tanggal 18 bulan April. Ya, jam berapa? Jam 5 lewat 5 menit 29 detik. Lengkap banget. Selamat berpuasa juga bagi kalian yang menjalankan. Terima kasih untuk Mbak Wi yang ada di Purwokerto. Terima kasih untuk Nining yang sudah kembali ke kota kelahirannya di kota Semarang. Semoga kita ketemu lagi di Semarang ini ya. Dia merantau di Jakarta berapa? Mungkin ada setahunan kali ya, setahun kurang. Dan ternyata dia homesick sama gue. Orangnya nggak betah, nggak bisa jauh dari keluarga. Terima kasih juga untuk Asep. Habis lebaran Asep ya, kita jalan-jalan lagi ya. Hati-hati di jalan, Asep mau mudik. Terima kasih untuk Teh Cindy Salim yang ada di Swiss. Terima kasih Teh hampersnya, saya suka baju kokohnya, mukenahnya bagus. Ya, mukenahnya buat emak gue ya. Terima kasih juga untuk Mbak Jeki Ayu. Ya masa gue pakai mukena sih. Terima kasih juga untuk Mbak Jeki Ayu yang ada di Texas dan akan segera kembali ke Indonesia setelah sekian tahun berada di luar negeri. Welcome back. Terima kasih untuk Teh Dini yang ada di Taiwan. Pahlawan devisa loh Teh Dini, hebat. Dan nggak bisa pulang ke Indonesia karena masa kontraknya belum habis. Terima kasih untuk Rumah Kue Akila. Mau lebaran ya, kalau kalian mau pesan nastar, rasanya enak, ada nastar, ada brownies gitu kan, macam-macam kue kering dan kue ulang tahun juga ada. Silakan pesan melalui DM di Rumah Kue Akila pakai Ki. Warnanya merah muda. Terima kasih juga untuk siapa? Roni. Terima kasih untuk Mbak Arta, Mas Andri. Siapa lagi nih? Terima kasih juga untuk Om Umar yang baru keluar dari rumah sehat habis sakit. Ya, baterainya mati. Yaudah, baterainya udah mati deh. Ya, ini juga mati. Yaudah ya. Yang tidak saya sebut, mohon maaf. Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keberkahan. Selalu dalam keberkahan. Oh, ada yang merhatiin. Dan bisa bertemu lagi pada Ramadan tahun depan 1445 Hijrah ya. Saya Ronan Handoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 5 lewat 8 menit, 1 jam lagi berbuka. Selamat berbuka untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mataharinya bagus. Wah. Dadah.